Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Zalfazri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukan menjelaskan sih, lebih ke menjawab soal UTS. Menjawab soal UTS yaitu mata kuliah Supply Chain Management. Di sini pertama-tama di soal pertama itu ada di soalnya itu apa yang saudara pahami tentang supply chain management. Supply chain management yang saya ketahui sendiri itu sebuah jaringan aliran barang yang bertujuan untuk menghantarkan suatu produk produsen hingga tiba ke tangan konsumen akhir. Supply chain management sendiri itu melibatkan berbagai pihak seperti pabrik, supplier, distributor, toko, atau agen. Kurang lebih jawaban nomor 1 seperti itu. Di jawaban nomor 2-nya sendiri itu menurut yang ada pahami, apa keuntungannya jika suatu bisnis menerapkan supply chain management? Manfaat supply chain management sendiri bagi perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan konsumen, serta mengurangi biaya operasional. Di soal nomor 3 sendiri itu deskripsikan oleh saudara bagaimana proses supply chain management berjalan dalam suatu bisnis. Di sini di supply chain management sendiri ada 4 tahapannya, yaitu dalam suatu bisnis itu yang pertama ada pengadaan atau procurement. Di tahap ini proses paling pertama pada supply chain management. Di tahap ini perusahaan melakukan negosiasi dengan supplier, menandatangani kontrak, dan melakukan pembelian bahan baku dengan harga dan kualitas yang sesuai. Di tahap yang kedua itu ada produksi. Itu di sini bahan baku diolah dan diubah menjadi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses produksi melibatkan pengaturan jadwal produksi, pengawasan kualitas, dan manajemen persediaan. Yang ketiga itu ada distribusi. Distribusi sendiri itu ada produk yang telah selesai diproduksi itu dikirim ke pabrik, kemudian menuju ke retail, terus distributor dan konsumen akhir. Di tahap ini juga perusahaan harus juga merencanakan jalur yang efisien, mengatur pengiriman, dan mengelola inventaris untuk memastikan ketersediaan produk di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Di yang keempatnya sendiri itu ada penjualan. Di penjualan sendiri itu tahap paling akhir. Di tahap ini perusahaan berinteraksi dengan konsumen akhir dan melakukan penjualan produk. Proses penjualan melibatkan pemasaran, penentuan harga, dan pelayanan pelanggan. Dan di soal selanjutnya di sini ada soalnya, berikan contoh perusahaan apa yang telah sukses menerapkan supply chain management dalam bisnisnya. Apa yang membuat saudara menilai jika perusahaan tersebut telah sukses menerapkan supply chain management? Nah, di sini saya mengambil perusahaan Apple karena di perusahaan Apple dapat menjaga ketersediaan produk yang konsisten. Mereka juga memiliki sistem yang baik untuk mengelola persediaan, distribusi, dan pengiriman produk secara efisien. Dan Apple sendiri juga memastikan bahwa pemasok mereka mematuhi standar kerja yang adil dan ramah lingkungan. Di soal nomor 5 sendiri, jika saudara baru memulai bisnis dalam skala kecil atau UMKM, namun ingin menerapkan supply chain management, apa yang harus dilakukan? Menurut saya di sini di langkah pertamanya itu dalam memulai bisnis itu dapat mencari pemasok yang dapat menyediakan produk atau bahan baku yang dibutuhkan dalam bisnis dengan kualitas baik dan harga yang kompetitif atau harga murah. Dan di langkah yang kedua, pastikan bisnis kita memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi hindari kelebihan persediaan yang menyebabkan biaya membludak atau di luar biaya bisnis kita gitu. Yang langkah ketiga, pastikan proses produksi efisien secara lancar dan berjalan dengan lancar dan efisien. Di langkah yang keempat sendiri itu
Ini langkah terakhir, yaitu bisnis kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan berkomunikasi secara teratur untuk memastikan kelancaran aliran barang dan informasi dari pemasok itu sendiri. Kurang lebih begitu, kurang lebih jawaban dari soal UTS ini. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.